Mari dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. 2, 3. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Salam, jumpa kembali dengan Pendeta Momon Awangsa dalam siaran rohani Kristen hari ini atau ibadah online hari ini. Tema kita saudara yang dikasih oleh Tuhan adalah Tuhan Yesus Guru Agung kita. Pembacaan kita dari Yohanes pasal 13 ayat 13, demikian firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Nama di atas segala nama yaitu Tuhan Yesus. Biarlah perenungan firman Bapa hari ini diberkati kami semua. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu dalam hidup dalam dunia ini. Berikan iman yang kokoh daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, guru, dosen merupakan orang yang memiliki peran penting dalam perkembangan pengetahuan kita. Ketika seorang ayah, seorang ibu sibuk dengan pekerjaan mereka, guru yang menjadi pembimbing kita
untuk mengetahui dunia lebih luas. Tanpa pendidikan yang benar, kita tidak tahu mana yang benar dan yang salah. Tanpa pendidikan pula, kita tidak mungkin mengenal kepada Tuhan Yesus. Maka dengan ini saya mengangkat tema, yaitu Tuhan Yesus, Guru yang Agung. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di kalangan orang Kristen awam, sebutan Yesus sebagai Guru mungkin kurang familiar di telinga. Umumnya mereka lebih sering mendengar Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Juru Selamat, Yesus sebagai penebus dosa-dosa manusia. Guru sendiri adalah pendidik dan pengajar. Apa alasannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Maka Tuhan Yesus disebut Guru Agung kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengajar orang banyak di mana saja, tidak terbatas oleh waktu dan ruang, tidak terbatas dengan namanya formal, informal. Ajaran Tuhan Yesus bersifat alkitabiah. Artinya semua yang Tuhan Yesus ajarkan berasal daripada kitab suci. Nah, saudara, yang pertama, Tuhan Yesus memberi teladan. Jadi Tuhan Yesus Guru Agung kita, yang pertama adalah memberi teladan. Demikian firman Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti contoh dalam Alkitab, Tuhan mengasihi murid-muridnya, sekalipun murid-muridnya telah berbuat salah. Seperti contoh, Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mengampuni Petrus, dan saat itu Petrus bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengajar banyak orang, Tuhan Yesus mengajar, kita mencatat ada 5.000 orang, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Dan saat itu Tuhan Yesus melakukan mujizat hanya dengan 5 roti, 2 ikan. Semua terpenuhi dan mereka bisa makan kenyang, dan bahkan ada sisa 12 bak. Ini hal yang dahsyat luar biasa. Jadi Tuhan memberikan teladan di dalam segala, termasuk di dalam kebutuhan murid-muridnya yang mendengar firman Tuhan. Dan Tuhan sebagai Guru kita yang agung juga mengampuni dosa saudara, dosa saya, dosa umat manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, luar biasa Allah di dalam Yesus sebagai Tuhan, sebagai Guru, dahsyat sekali. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati. Dalam perjanjian lama sudah diperingati bahwa hati-hati dengan guru-guru palsu. Sebab ada guru-guru palsu dalam perjanjian lama pun, dalam perjanjian baru pun ada. Maka daripada itu hati-hati. Sebagaimana firman Tuhan berkata, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dari 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Jadi sudah diperingatkan, hati-hati, awasi dengan guru-guru palsu.
Maka daripada itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, contoh guru-guru palsu adalah mengajar pengajaran sesat, mencari keuntungan dengan memakai ayat-ayat firman Allah. Itu mengerikan sekali. Dan selanjutnya, ujilah guru-guru palsu dengan waktu. Ujilah guru-guru palsu itu dengan roh-roh yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah mereka berasal daripada Tuhan atau berasal dari dirinya sendiri? Mari kita uji mereka, pengajaran mereka, sehingga kita mengerti apakah benar itu dari kitab suci atau daripada Tuhan. Sebab waktu yang akan menentukan. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya waktu untuk berdoa bagi guru-guru yang ada di seluruh dunia, di Indonesia, di dalam guru-guru sekolah minggu di gereja. Kiranya tangan Tuhan mengurapi, menjamah, memberkati, sehingga menjadi teladan dalam kehidupan, dalam mengajar daripada anak didik, seperti kita akan meneladani Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Diberkatilah perenungan firman Bapa hari ini dengan berkat Bapa. Terima kasih. Berkatilah guru-guru yang mengajar, baik sekuler maupun secara alkitabiah, dan terutama guru-guru kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau ada guru-guru kami yang sudah lanjut usia, berikan kesehatan, kekuatan. Kalau ada guru-guru kami yang sudah dipanggil oleh Tuhan, biar Engkau juga memberkati keluarga yang ditinggalkan dengan berkat Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Angkat tanganmu di hadapan Allah dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih karunia, anugerah damai sejahtera, berkat yang datang daripada Allah Bapa, di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua katakan amin, amin, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.